بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kita yakin segala nikmat, kemudahan, kebaikan, dan pertolongan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk manusia terbaik, termulia sepanjang masa di alam semesta, manusia yang paling kita cintai, melebihi cinta kita terhadap apapun, manusia yang sangat cinta akan umatnya, itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga untuk keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan setiap umat yang mengikuti jejak sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran beliau dengan baik dan benar sampai tegaknya hari akhir. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, teman-teman, para asatidz, para pengurus, dan juga para santri di Rumah Tahfidz Al-Qalam Cipamokolan, Bandung. Ahlan wa sahlan wa marhaban juga kepada para pemirsa yang menyimak di live streaming media sosial kami, Imam Syuhada Official. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Di kesempatan sore hari yang berberkah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk kita bertemu di salah satu tempat yang mulia, salah satu rumah yang digunakan oleh para pejuang pembela Islam, yang digunakan dan dimanfaatkan rumah ini oleh para penghafal Al-Quran, hafidh ataupun huffadul Quran. Subhanallah. Dan siapapun yang memiliki rumah ini, mau dia yang memilikinya, mau dia yang menyewanya, yang mengontraknya, kalau tahu rumah ini digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, menghafal Al-Quran, dan dia meniatkan ada di situ ta'awun, niat untuk menolong para pejuang pembela Islam, para pejuang penghafal Al-Quran, maka insyaallah ta'ala akan terkena juga pahalanya. Subhanallah, akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sejauh mana mereka para penghafal Al-Quran memanfaatkan tempat rumah ini, maka sejauh itu pula pahala akan ada untuk mereka. Begitupun untuk para pemerhati kebaikan, para muhsinin, para donatur, ya. Apapun yang mereka sumbangkan, apapun yang mereka perbantukan, setiap harta benda yang disentuh oleh para penghafal Al-Quran, maka selama itulah mereka berhak mendapatkan pahala yang terus mengalir yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka di sini kami peringatkan kepada semuanya, kepada teman-teman semua, barakallahu fikum, bahwa apa yang kita korbankan di jalan Allah, apa yang kita keluarkan di jalan Allah, baik itu untuk rumah tahfidnya, rumah Qur'annya, rumah makan gratisnya, pondok pesantrennya, masjidnya, ma'hadnya, untuk semua tempat-tempat yang di situ para pejuang Islam sedang berjuang. Ingat, tidak ada kerugian sama sekali. Di situ tidak ada kerugian sedikit pun. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan dengan berlimpah-limpah. Karena hakikat apa yang kita korbankan, yang kita infakkan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang kita miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung mengganti semua pengorbanan kita di jalan Allah tabaraka wa taala. Maka tak terbayang, misalkan kita ini rumah tahfidz ini ngontrak per bulan atau per tahun, Kang? Per tahun. Nominal berapa? 15.500.000 satu tahun. Misalkan ada salah satu muhsinin atau donatur yang dia menyanggupi untuk menyewa satu tahun, cuman 15,5 kok, gitu kan? Udah anak aja yang ambil misalkan. Dia bayar tuh 15,5 juta per tahun. Satu rumah dikontrak setahun. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, 24 jam sehari semalam. Setiap pekan, setiap bulan, selama 12 bulan dalam satu tahun digunakan oleh para penghafal Al-Quran. Gak terbayang pahalanya seperti apa. Terus mengalir detik demi detik setiap harinya pahala untuk orang yang tadi membayar sewa rumah tahfidz ini. Subhanallah. Maka benar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengoreksi istri tercintanya, itu ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah Ummul Mukminin. Ketika Aisyah membagi-bagikan masakan daging kambing, ketika sudah dibagi-bagikan ke tetangga, masih tersisa bagian satu paha dari kambing tersebut. Kata Aisyah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sudah saya bagi-bagikan kepada tetangga dan sekarang tersisa bagian pahanya." Langsung diralat, dikoreksi, dinasehati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Aisyah, terbalik ucapanmu. Bukan tersisa daging pahanya, tapi justru yang tersisa adalah semua bagian daging kambing yang engkau bagi-bagikan itu. Dan yang belum tersisa, yang masih belum jelas ini milik siapa, apakah jadi pahala atau tidak, itu bagian paha kambing yang belum disedekahkan." Ini hakikat harta yang kita miliki, teman-teman. Jadi justru yang kita sedekahkan itu milik kita. Sudah pasti itu milik kita jika kita sedekahnya ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya daging kambing, kita sedekahkan motor, kita sedekahkan mobil, kita sedekahkan uang ratusan bahkan miliaran juta rupiah. Kita sedekahkan rumah, kita sedekahkan tanah, bangunan dan seterusnya. Yang kita korbankan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang kita miliki. Sedangkan yang masih kita pegang di rekening ada uang misalkan nggak banyak ya, cuman 5 miliar. Ya karena dia omsetnya sebulannya 100 miliar misalkan. Di rekeningnya ada uang 5 miliar. Di rumahnya ada mobil 4 ya, ada motor 4 ya, ada istri berapa? 1 ya. Ada banyak harta benda misalkan. Harta benda yang dimilikinya itu belum tentu milik dia di akhirat. Kalau dia tidak pergunakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat harta yang kita miliki adalah apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kehilangan. Jangan takut kekurangan.
Karena Nabi sendiri sudah menjamin, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah gak akan pernah mengurangi harta benda. Justru ketika kita bersedekah, kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 990.000. Mungkin sisanya di dompet kita 10.000. Tetapi di sisi Allah, justru yang kita simpan adalah 990.000 itu. Dan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti akan Allah kembalikan kepada kita berlimpah-limpah. Yang tadinya kita nabung 990.000 bisa jadi 10 kali lipatnya. Bisa jadi 100 kali lipatnya. Bisa jadi 1.000 atau bahkan 1.000.000 kali lipatnya. Maka di sini teman-teman rahimakumullah, perlu kita muhasabah. Perlu kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak harta benda yang kita miliki sesungguhnya? Dengan cara apa? Kita menyedekahkan, kita mempergunakan harta benda tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela Islam dan kaum muslimin, untuk membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan kita pun sebagai pihak yang dibantu, jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka, para pemerhati kebaikan. Dan balasan terbaik adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk mereka, doa kebaikan. Kata Nabi, kalau ada orang lain memberi kebaikan kepada kita, fakafi'uh, maka balaslah dengan kebaikan minimal yang sama, kalau bisa sih lebih. Ada mukafaah di sini. Kita membalas kebaikan yang sama. Kalau kita nggak punya apa-apa, paling tidak ucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Dan ini kalimatnya harus dibaca dengan benar, dengan fasih ya. Kadang sebagian teman-teman ada yang ngucapin jazakallahu khairan sambil rusuh ya. Ditata rajong teh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Jadi kayak gitu. Ada yang pengennya bilang jazakallahu khairan, tetapi karena cepat-cepat ya, rusuh-rusuh, akhirnya tidak terlafadzkan benar. Jazakallahu khair. Apa itu ya? Jazakallahu khairan kalau ke laki-laki. Jazakillahu khairan kalau ke perempuan. Diucapkan dengan kalimat yang sempurna. Jazakallahu khairan, atau jazakillahu khairan, atau jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikanmu dengan yang jauh lebih baik. Ini paling tidak kita ucapkan untuk mereka, para pemerhati kebaikan yang sudah membantu perjuangan kita. Kita harus pandai bersyukur kepada Allah dan juga kepada makhluk. Kita harus pandai berterima kasih kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yashkurillah man la yashkur an-nas. La yashkurullah man la yashkurun nasa. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sulit untuk bersyukur kepada Allah. Tidak akan bisa bersyukur kepada Allah, tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah seseorang yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Maka kita terbiasa ya, harus kita biasakan mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, matur suwun, jazakallahu khairan, thank you, syukron kepada mereka-mereka yang memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kita sudah terbiasa bersyukur kepada sesama manusia, berterima kasih kepada sesama makhluk, maka akan dipermudah juga untuk kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, adik-adik para penghafal Quran, barakallahu fiikum. Ketika adik-adik sudah memilih jalan bergabung di salah satu rumah tahfidz, kalau di sini rumah tahfidz Al-Qalam, ini adalah keputusan yang sangat-sangat benar, keputusan yang sangat istimewa.
Karena ketika adik-adik, ketika teman-teman memutuskan menjadi penghafal Al-Quran, berarti adik-adik bercita-cita untuk sukses tidak hanya dunia, melainkan juga sukses untuk akhirat. Alhamdulillah. Dan ini nikmat yang sangat besar, yang tidak sembarangan muslim atau muslimah mendapatkan nikmat ini. Kesempatan menjadi penghafal Al-Quran, tawaran yang kemudian kita ambil untuk menjadi penghafal Al-Quran, ini tidak sembarangan orang bisa mendapatkannya dan bisa mengambilnya. Hanya orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Maka adik-adik, ini yang masih kecil-kecil ya, yang sudah remaja, pertahankan cita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran ini, pertahankan sampai dewasa kelak. Ustadz, tapi kan nanti kalau sudah gede harus bekerja, harus nyari profesi, nyari nafkah, nyari kerjaan. Kata siapa? Penghafal Quran gak boleh kerja. Nanti adik-adik kalau pengen kerja silahkan kerja, namun tetap sebagai penghafal Al-Quran. Pengen nyari nafkah ya, pengen bisnis, pengen apapun itu profesinya, silahkan, yang penting halal, namun tetap sebagai penghafal Al-Quran. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan cita-cita menjadi penghafal Al-Quran ini sangat istimewa, karena mengalahkan keistimewaan semua cita-cita yang biasanya anak-anak inginkan. Anak-anak kita kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa nanti kalau sudah besar, yang satu jawab pengen jadi dokter, yang satu jawab pengen jadi presiden, yang satu jawab pengen jadi pengusaha, pebisnis yang sukses, yang satu jawab pengen jadi pembalap, yang satu jawab pengen jadi pelawak. Ada anak yang cita-citanya pengen jadi pelawak. La haula wala quwata illa billah. Apapun itu cita-cita mereka, yang mungkin mereka melihat orang-orang sekarang dunianya sukses gara-gara memiliki profesi itu. Mau itu presiden, mau itu raja, mau itu pilot, mau itu dokter, mau itu dosen, mau itu apapun itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan keistimewaan cita-cita menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena keistimewaan dan spesialnya penghafal Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah dan Rasulnya dalam ilmu pasti berdasarkan wahyu ilahi. Tapi kalau teman-teman cari misalkan cita-cita jadi raja atau presiden, ada nggak dalil yang memujinya? Cita-cita pengen jadi apa? Pelawak misalkan, pengen jadi artis, penyanyi, pemain sepak bola, ada nggak dalil yang memujinya? Silakan cari Al-Qur'annya ataupun hadis Nabi yang sahih. Silakan cari. Gak ada ternyata teman-teman. Tapi kalau kita mencari kata kunci cita-cita menjadi penghafal Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Subhanallah. Ini kalau kita sudah tahu seperti ini rumus hidupnya, kaidah hidupnya, yang cita-citanya menjadi penghafal Quran, dijamin keistimewaan dan spesialnya itu oleh Allah dan Rasulnya, dijamin suksesnya dunia akhirat oleh Allah dan Rasulnya. Di sisi lain, orang yang bercita-cita hanya sebagai pelaku urusan-urusan duniawi, yang tidak ada jaminan kesuksesannya dunia akhirat, tidak dikatakan spesial atau istimewa oleh Allah dan Rasulnya, nggak ada dalil Quran ataupun dalil hadis yang memujinya. Kalau kita sudah tahu nih rumus hidupnya seperti ini, kaidah hidupnya seperti ini, kira-kira kita mau memilih yang mana? Yang dijamin sukses dunia akhirat oleh Allah dan Rasulnya, atau yang belum jelas? Yang dijamin tentunya oleh
Allah dan Rasulnya. Maka saya titipkan pesan kepada adik-adik terkhusus, menjadi penghafal Quran itu seumur hidup. Tapi Ustadz, nanti gimana kalau saya jadi presiden? Silahkan jadi presiden, ya, Allahumma amin. Karena kalau presidennya penghafal Quran, insya Allah ya, akan lebih baik keadaan bangsa dan negara. Misalkan nanti adik jadi presiden ya, amin, tetap sebagai penghafal Al-Quran. Yang jadi pedagang, silahkan, namun tetap sebagai penghafal Al-Quran. Maka betul kata para ulama, dahulukan untuk menghafal Al-Quran, dahulukan untuk mempelajari ilmu agama sebelum mengejar ilmu-ilmu duniawi. Kadang banyak orang tua sekarang ini kebalik pola pikirnya. Yang penting dunianya dulu, Ustadz, sukses. Nanti Quran kan bisa nyusul ngafalinnya. Akhirnya apa? Masuk SD, SMP, SMA umum, kuliah umum, lulus kuliah, dapat kerja, lupa ngafalin Qurannya. Gak ada waktu lagi menghafal Al-Quran. Apalagi semakin dewasa, fitnah semakin banyak. Fitnah syahwat, fitnah syubhat semakin menggerogoti. Na'udzubillah. Gak sedikit loh orang-orang yang dulu belajarnya di Saudi Arabia, subhanallah, Islamnya bagus, lurus. Kemudian dapat beasiswa ke Amerika, dapat undangan untuk berkunjung ke Iran, pulang-pulang apa? Jadi orang yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah. Maka keliru ketika ada orang tua yang berpikiran, yang punya pemikiran, dunianya dululah disukseskan, dikejar. Quran nanti kan bisa nyusul. Ilmu agama nanti kan bisa nyusul. Ini salah, sesalah-salahnya. Harusnya dibalik. Hafalin dulu Al-Quran, jadi penghafal Quran dulu, belajar dulu ilmu agama, baru nanti kalau sudah hafal Quran, ilmu agama sudah faham, silahkan kejar dunia. Karena kalau sudah bekalnya seperti ini, punya bekal hafalan Quran, punya bekal pemahaman ilmu agama yang benar, apapun yang dia kejar dari bagian-bagian dunia, dia tidak akan salah langkah. Karena dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena dia tahu mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai. Karena dia tahu mana yang ini ajaran Rasulullah Muhammad, mana yang bukan ajaran Rasulullah Muhammad. Gak mungkin salah langkah. Maka sekali lagi teman-teman, adik-adik hufadzul Quran, para pejuang penghafal Quran, ini sudah keputusan yang sangat-sangat benar dan luar biasa. Menjadi penghafal Al-Quran. Kita kalau sholat yang wajib sehari semalam berapa waktu? 5. Di sini masih 5. Sama berarti ya. Di tempat ana juga masih 5. Alhamdulillah. Berarti Islamnya murni. Kalau sudah 4 atau 6 waktu sholat, itu dipertanyakan. Ada sholat duhur, ada sholat asr, ada sholat maghrib, ada sholat isya, dan sholat subuh atau sholat fajar. Ini sholat subuh, fajar, ghadah, itu juga sama saja. Ini kalau kita jumlahkan 5 wajib atau 5 waktu sholat wajib ini, kalau kita totalkan jumlah rakaatnya, berapa rakaat semua? 17. Coba kita hitung ya, kita buktikan. Zuhur 4 rakaat. Ditambah asar 4 rakaat jadi berapa? 8. 8 ditambah maghrib 3 rakaat jadi berapa? 11. Jangan bingung ya. Penghafal Quran juga matematikanya harus bagus ya. Jangan mentang-mentang penghafal Quran nggak tahu matematika, hati-hati. Nanti di depan ya beli gorengan ditipu sama si mangnya. Iya. Matematikanya juga harus bagus. 11 tadi ya. Zuhur, asar, maghrib 11 rakaat. 11 ditambah isya 4 rakaat jadi berapa? 15. 15 ditambah subuh 2 rakaat jadi berapa? 17 rakaat kita sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Ada bacaan yang tidak pernah lepas di dalam sholat kita di 17 rakaat tersebut. Bahkan tidak hanya sholat wajib, bacaan ini terus terbawa di sholat-sholat sunnat.
Bahkan kalau bacaan ini kita lupa membacanya, sengaja atau lupa tidak membacanya, maka batal sholat kita, nggak sah sholat kita. Mau sengaja nggak baca ataupun lupa nggak baca, sholat kita batal, nggak sah. Itu bacaan surah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah ini kan rukun sholat kan? Yang namanya rukun itu harus ada, nggak boleh nggak ada. Lupa atau sengaja nggak ada, maka batal sholatnya. Harus ada bacaan Al-Fatihah. Maka semua yang sholat, muslim-muslimah yang mengerjakan sholat, kalau ingin sholatnya sah, ini bacaan Al-Fatihahnya harus benar, harus fasih, tajwidnya bagus, benar. Kenlah Al-Baqarahnya salah-salah, misalkan dia baca Al-Baqarah setelah Al-Fatihah, biarinlah surat-surat tambahan setelah Al-Fatihahnya masih salah-salah. Yang penting Al-Fatihahnya bacaannya benar. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah termasuk bagian rukun sholat. Maka hati-hati yang bacaan Al-Fatihahnya masih salah, apalagi dia sok-sokan menjadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin kok jadi ngalamin? Alhamdulillah diganti dengan Alhamdulillah. Ha bukan ha. Alhamdulillah. Du jadi alhamdu. Du bukan du. Hati-hati. Yang belum benar bacaan tajwidnya, terkhusus Al-Fatihah, jangan sok-sokan menjadi imam salat. Jangan berani maju mengimami salat. Cukuplah di belakang imam yang fasih, cukup menjadi makmum saja. Dan di sini kita wajib untuk belajar, untuk terus memperbaiki bacaan tajwid kita, minimal Al-Fatihah. Karena itu mempengaruhi keabsahan salat kita. Nah, perhatikan teman-teman, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ketika kita mengulang-ulang surah Al-Fatihah di salat wajib yang 5 waktu saja sampai 17 kali sehari semalam. Belum ditambah dengan salat sunatnya. Mungkin ada rawatib ya, qabliyah subuh, qabliyah dan ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ditambah salat duhanya, ditambah salat tahajud, salatul lail, salat malamnya, ditambah salat apa lagi? Tahiyatul masjidnya, ditambah salat istikharahnya, ditambah salat taubatnya, dan seterusnya. Minimal yang wajib saja sudah 17 kali kita ulang-ulang surah Al-Fatihah sehari semalam. Di situ kan ada ayat yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ihdina, ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hidayah, bimbinganmu ya Allah. As-siratal mustaqim. Sirat artinya jalan, mustaqim yang lurus. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cari apa sih arti sirat mustaqim ini, jalan yang lurus ini, yang sehari semalam minimal di salat wajib 17 kali kita ulang-ulang. Kita berdoa kepada Allah dalam salat kita, kita baca ulang-ulang ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus tersebut? Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu hanya disebutkan secara umum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya dijelaskan seperti itu. Yaitu jalan yang Engkau ya Allah berikan nikmat kepada mereka yang menjejaki jalan tersebut. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang yang maghdub alaihim, Allah murkai, adalah orang-orang Yahudi. Orang yang tersesat, dhalin, adalah orang-orang Nasara.
Maka muslim atau muslimah haram hukumnya mengikuti apa-apa yang ada pada orang-orang Yahudi ataupun Nasara. Nah, kalau kita buka lagi lebih lanjut tentang tafsiran makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus itu. Ternyata penjelasan dan tafsiran para ulama tafsir rahimahumullah ta'ala tidak keluar dari 4 penjelasan. Ada yang mengatakan jalan yang lurus as-siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah al-Islam, agama Islam. Ada yang mengatakan as-siratal mustaqim adalah Al-Quran, Al-Quran, kitabullah, kitab suci terakhir yang Allah turunkan ke alam semesta ini. Ada yang mengatakan yang keempat, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Abu Bakar dan Umar, 2 sahabat Nabi yang mulia. Dan kata para ulama, ini tidak bertentangan. 4 penjelasan ini, penafsiran untuk as-siratal mustaqim ini, keempat-empatnya tidak saling bertentangan sama sekali. Yang pertama apa? Al-haq, kebenaran. Yang kedua apa? Al-Islam, agama Islam. Yang ketiga apa? Al-Quran. Ingat, kalau kita bicara Quran, pasti sunnah hadis Nabi sudah include di dalamnya. Kalau kita ngomong Quran, sudah wajib sunnah dan hadis Nabi terbawa di dalamnya, nggak bisa dipisahkan. Yang keempat apa? Abu Bakar dan Umar. Adik-adik ada yang tahu siapa nama Abu Bakar aslinya? Siapa? Abu Kuhafa, bapaknya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Abu Bakar kunyah anaknya, Abu Kuhafa kunyah ayahnya. Ada yang tidak tahu siapa nama Abu Bakar? Oh, nggak tahu semua. Abu Bakar namanya Abdullah. Jadi 4 sahabat Nabi yang menjadi khalifah, kalau dari sisi nama Abdullah, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Abu Bakar itu adalah kunyahnya Abdullah. Abu Kuhafa, bapaknya Abu Bakar, namanya adalah Utsman. Jadi Abu Bakar itu adalah Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar bin Abi Kuhafa. As-Siddiq, digelari As-Siddiq, yang terpercaya, yang jujur, yang menjaga amanah. Abu Bakar dan Umar, Umar ibn al-Khattab, Abu Hafsin al-Adawi radhiyallahu anhu. Teman-teman rahimakumullah, ini yang kita ulang-ulang sehari semalam sampai 17 kali, bahkan lebih. Kalau ditambah salat sunat ya, bahkan lebih dari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan yang benar itu. Jalan yang lurus adalah al-haq, kebenaran. Jalan yang lurus adalah Islam, agama Islam. Jalan yang lurus adalah Al-Quran dan sunnah Nabi. Jalan yang lurus adalah pemahaman Abu Bakar dan Umar. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan, iqtadu, ikutilah oleh kalian, contohlah oleh kalian 2 orang min ba'di, sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Nabi sampai memberi wasiat khusus seperti itu langsung. Wahai kalian umat Islam, ikuti oleh kalian 2 orang setelah aku tidak ada. Siapa? Nabi langsung menyebut namanya, Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan 4 tafsiran ini tidak bertentangan. Kenapa? Al-haq, kebenaran, yaitu yang kita inginkan kan? Kebenaran itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-haq, kebenaran ini ya berupa Islam, berupa agama Islam. Dan agama Islam ini sumbernya apa? Al-Quran dan hadis Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi, ya kan? Kemudian kita dikatakan Islamnya benar, Islamnya murni, dengan pemahaman Quran dan sunnah Nabi. Kalau ikut pemahaman siapa?
para sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi yang paling atas, yang paling unggul? Abu Bakar, kemudian Umar. Inilah jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk untuk jalan yang lurus kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita meminta, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran, yaitu agama Islam yang bersumber Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, terkhusus Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Ini yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla sehari semalam, teman-teman. Maka ketika adik-adik, ketika teman-teman memutuskan untuk menjadi para penghafal Quran, huffadzul Quran, itu sudah keputusan yang sangat-sangat tepat. Yang masih kecil, yang beranjak remaja, yang sudah dewasa, ataupun yang sudah sepuh, yang sudah tua. Kalau nggak mau disebut sepuh, yang sudah senior lah ya. Atau mungkin mantan junior, nah itu lebih enak ya bahasanya. Yang mantan junior ya, yang pernah kecil, kemudian memutuskan diri untuk menjadi penghafal Quran, apapun aktivitas kesehariannya, berarti dia sudah berusaha untuk tadi mengejar jalan yang lurus tadi. Karena nggak mungkin kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi ternyata gak mau bersentuhan dengan Quran, gak mau bersahabat dengan Al-Quran, gak mau membacanya, gak mau menghafalnya, gak mau mempelajarinya. Gak bisa kita dapat jalan yang lurus itu. Karena kan tadi siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah al-haq, kebenaran, adalah Islam, adalah Al-Quran dan hadis Nabi, adalah pemahaman Abu Bakar dan Umar, para sahabat Nabi. Maka harus kita berusaha menjadi penghafal Quran. Baik yang memang dia menjadi penghafal Quran itu total, seperti adik-adik di sini di rumah Tahfidz Al-Qalam ini, ya, para ustadznya, para santrinya, berarti total kan menjadi penghafal Quran. Ataupun mungkin menjadi penghafal Quran yang istilahnya apa? Part time. Ya cuman memanfaatkan waktu yang ada gitu. Sisa-sisa dari waktu dia sibuk dengan hal-hal lain, gak apa-apa, itu pun masih lumayan lah, walaupun seharusnya kita total dalam menjadi penghafal Al-Quran. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan ketika kita bicara menjadi penghafal Al-Quran, ingat, kita gak cuman menghafal saja, tetapi harus memperbaiki cara baca, tajwid, tahsin. Kemudian juga harus memahami apa makna yang kita baca, yang kita hafalkan itu. Kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, sampai akhir. Itu harus tahu apa maknanya yang kita baca. Apa arti Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Apa arti Maliki Yaumiddin? Apalagi baca yang lebih panjang ya, Yasin, Al-Kahfi, Al-Baqarah. Harus tahu makna-maknanya. Pelajari, fahami, tadaburi. Setelah itu nanti kita dituntut untuk mendakwahkan, men-share pemahaman Al-Quran ini, menyebarkan Al-Quran ini kepada umat manusia, kepada masyarakat luas. Itulah hakikat penghafal Al-Quran. Jadi nggak cuman menghafal saja. Makanya orang-orang yang cuman menghafal saja, kemudian dia pengen disebut hafidz Quran, huffadzul Quran, cuman menghafal saja. Paling banter menghafal dan bagus tajwidnya, bagus suaranya, merdu gitu. Tapi tidak dia memahami makna-maknanya. Juga dia tidak mentadaburi ayat per ayat, maknanya apa, maksudnya apa. Apalagi mendakwahkan, jauh ya. Hanya mencukupkan diri dengan menghafal dan memperbagus tajwid dan suara bacaan saja. Ini biasanya banyak orang yang salah langkah. Hafal Quran,
disebut hafid Quran, 30 juz dia hafal, bahkan suaranya bagus. Bahkan siapa itu? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi saja kalah suaranya. Masya Allah. Tetapi dia tidak mempelajari makna demi makna Al-Quran. Arti ayat Al-Quran tidak dia pelajari. Dia tidak ikut pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya dalam bersahabat dengan Al-Quran. Akhirnya apa? Gak sedikit anak-anak, para remaja yang mereka hafid Quran, hafal Al-Quran, bahkan hafal 30 juz, merdu dan bagus ya bacaan dan suaranya, tetapi melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Katanya hafid Quran, tapi kok ngajaknya ke bioskop. Ada yang seperti itu. Hafid Quran ngajak masyarakat ke bioskop. Di bioskop mau ngapain sih? Hah? Ada nggak orang masuk bioskop kemudian ingat mati? Ada nggak orang masuk bioskop kemudian ingat surga dan neraka? Pulang keluar dari bioskop, wah dia langsung bisa sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad. Mustahil. Kalau diajak ke bioskop pasti nonton film kan gitu. Dan yang namanya film di zaman sekarang identik dengan kebohongan, kepalsuan, penipuan, musik, aurat, kan gitu, maksiat isinya. Kok iso ya, kok bisa hafid Quran ngajaknya ke bioskop? Bisa terjadi gara-gara tadi, tidak mempelajari makna Al-Quran. Atau hafid Quran ngajaknya kemana? Ke stadion bola, sampai mencintai sosok-sosok pemain bola yang kafir-kafir. Mulai dari Lionel Messi, ada yang tahu di sini? Hati-hati, penghafal Quran nggak perlu tahu Messi ya. Ada yang tahu siapa itu? Cristiano Ronaldo, ada yang tahu? Hati-hati, lupakan segera ya. Penghafal Quran nggak perlu kenal yang seperti itu. Masa hafid Quran tapi idolanya orang kafir? Kan nggak lucu. Hafid Quran harusnya sosok yang menjadi panutannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar yang namanya tadi Abdullah bin Utsman, kemudian Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan semua para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu. Itu yang harus menjadi idolaan kita, panutan kita. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika teman-teman, adik-adik sudah memutuskan jalan menjadi penghafal Al-Quran, semoga Allah istiqomahkan kita semua menjadi penghafal Al-Quran seumur hidup kita. Allahumma amin. Jangan sampai ketika Allah sudah memberikan rezeki yang begitu besar, dimudahkan kita hafal Quran 30 juz, tajwidnya bagus, suara bacaannya indah, tapi kemudian kita terseret dengan fitnah, tumbang, jatuh, kalah kita gara-gara fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Dan ini banyak terjadi, na'udzubillah. Artinya ketika kita sudah Allah mudahkan menjadi penghafal Quran, belum aman. Karena kita dikatakan aman itu kalau kita sudah wafat, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kalau masih hidup belum aman, sekalipun dia penghafal Al-Quran. Perhatikan teman-teman, yang penghafal Quran saja kalau masih hidup belum aman, apalagi yang bukan penghafal Al-Quran. Yang setiap harinya bersentuhan, bersahabat dengan Al-Quran saja kalau masih hidup belum aman, apalagi yang jauh dari Al-Quran. Barakallahu fikum. Dulu Nabi pernah menceritakan ketika ada seorang, na'udzubillah, dia ini ahli ibadah, tetapi gara-gara terkena fitnah syahwat, jatuh ke dalam jurang kesalahan. Dan sedikit bahkan kalau kita buka sejarah orang-orang yang Allah mudahkan menghafal Quran, Allah mudahkan dia menjadi orang yang berilmu agama, Allah mudahkan dia menjadi ahli ibadah, orang soleh, tetapi karena tidak menjaga keistiqomahan, jatuh ke dalam fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Apalagi subhanallah,
orang-orang yang di daerah Afrika sana, itu mereka diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi kekuatan hafalan. Jadi kita ini yang warna kulitnya kuning ya, coklat, apalagi yang putih-putih, biasanya kalah kekuatan hafalannya oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berkulit hitam. Betul ya. Ini subhanallah secara medis mungkin perlu diteliti ya. Kenapa orang-orang yang berkulit hitam ada di sini yang kulit hitam? Nah, ini masih coklat semua ya. Iya, manis-manis ini. Ini kalau ada teman kita yang kulit hitam, subhanallah, itu biasanya kelebihannya fisiknya kuat dan juga hafalannya kuat. Subhanallah. Subhanallah. Nah, ada kisah, ada cerita. Jadi orang-orang Afrika sana seperti Somalia ya, kemudian Nigeria dan seterusnya, mereka itu kalau menghafal Al-Quran, muslimnya, cara menghafalnya itu diulang yang sudah dihafal itu gak cuma puluhan kali tetapi ratusan kali. Jadi antum kalau sudah hafal misalkan surah apa? Surah An-Naba atau juz 30, kemudian diulang sampai 20 kali pengulangan. Sampai 20 kali pengulangan. Jangan merasa cukup, jangan bangga ya. Teman-teman yang di Afrika sana sampai ratusan kali pengulangan. Ada yang 500, ada yang 600 kali, bahkan ada yang 1000 lebih. Diulang-ulang seperti itu. Subhanallah. Sehingga hafalan mereka kuat-kuat. Ana pernah ketika itu, dulu pas ana tinggal di Saudi Arabia, ini juga ya yang ana rasakan, ketika terus bersentuhan dan berteman dengan Al-Quran, cita-cita kita yang baik itu akan Allah mudahkan. Dulu dari kecil saya nggak bisa beli tiket pesawat sendiri ke Saudi, nggak bisa, nggak punya fulus. Tapi dari kecil ya, dari tingkat SD, SMP, terus saya punya cita-cita, ya Allah saya ingin belajar di Saudi Arabia, pengen langsung menimba ilmu dari para ulama. Dan ternyata alhamdulillah, karena setiap hari terus ya berteman dengan Quran, di pesantren, belajar agama, Allah permudah jalannya. Walaupun kata orang mustahil, mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika ana tinggal di Riyadh, Saudi Arabia, itu alhamdulillah walaupun Riyadh Mekah itu hampir 1000 km, tepatnya 980 km. Lumayan jauh ya. Hampir 1000 km dari ujung Jawa Barat ke ujung Jawa Timur mungkin. Tetapi alhamdulillah Allah mudahkan, kan masih lewat darat. Umroh bolak-balik bisa dalam setahun itu berkali-kali. Dalam satu bulan bisa beberapa kali ya. Alhamdulillah. Teringat ketika salah satu momen saya, di satu momen saya tawaf ketika itu. Tawaf mengelilingi Ka'bah ya. Berapa kali? Nah, harus tahu dulu ilmunya. Jangan sampai, ya Allah mudahkan saya umroh, ya Allah saya minta rezeki umroh haji, giliran Allah kasih jalan ke sana, pas sudah nyampe sana bingung, ya Allah harus ngapain saya? Hati-hati, pelajari dulu ilmunya ya. Sebelum minta kemudahan untuk jalan umroh, jalan haji, pelajari dulu ilmunya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Posisi kita, Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Ketika ana tawaf, subhanallah ada orang hitam, tingginya hampir 2 meter, tinggi besar. Dia tawaf dengan fokusnya, dia nggak lirik kanan kiri, nggak. Fokus aja tawaf sendirian, sambil apa? Sambil memurajaah, mengulang hafalan Qur'annya. Ana penasaran, ana langsung ikutin dari belakang. Ya karena memang dalam tawaf ini kan nggak ada bacaan khusus ya, nggak ada zikir khusus, nggak ada bacaan khusus kecuali antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di situ saja doa khusus itu, yang kita sebut doa sapu jagat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya ini doa khusus ketika tawaf yang dibaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Sisanya tidak ada zikir khusus, tidak ada bacaan khusus, tidak ada doa khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah silahkan kita berdoa sekehendak kita dengan doa yang bebas,
zikir pun diperbanyak, zikir yang umum ya, termasuk bacaan Quran juga boleh dibaca. Nah tadi orang hitam tadi, orang Afrika ini, dia tawaf sambil memurojaah Al-Quran. Karena lisannya dan suaranya juga terdengar, dia fokus saja seakan-akan di kanan kirinya tidak ada orang lain gitu, padahal sedang berdesakan. Ana ikutin, subhanallah, dia fokus, benar-benar fokus. Dan yang dia baca ternyata bukan An-Nabah, bukan Ad-Duha ya. Kalau kita mungkin kan kebanyakan masyarakat Indonesia kalaupun baca Qul huwallahu ahad gitu. Paling panjang Qul a'udzu birabbin nas, kan gitu. Pas ana ikutin, ana simak, Masya Allah yang dibaca oleh beliau rahimahullah wa hafizah adalah surat-surat yang panjang. Maryam, Toha, bayangin dia baca sambil tawaf. Dan memang seperti itu. Mereka diberi kelebihan kekuatan hafalan. Nah, kita bisa seperti mereka-mereka, caranya yang kita ikuti, caranya yang kita contoh. Seperti apa? Oh, ternyata itu kuncinya. Mereka dididik oleh orang tua dan para pengajar Quran mereka. Kalau menghafal Al-Quran, diulangnya ratusan kali. Maka harus semangat. Bagaimana agar kita semangat menghafal Quran? Karena pasti para penghafal Quran kan merasakan gangguan setan ya. Awal semangat. Nah, kalau sudah pertengahan, mulai kendor tuh semangatnya. Terasa bosan, jenuh, capek, akhirnya malas. Hati-hati, setan akan terus mengganggu kita. Bagaimana caranya agar kita tetap semangat dari awal sampai akhirnya? Ingat, pertama niat. Kita menjadi penghafal Quran ini niatnya karena siapa? Kalau niatnya karena manusia, ya nanti salah langkahnya. Maka niatkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin orang tuanya menyuruh atau mendorong. Mungkin pamannya, mungkin tetangganya ngasih jalan, ngasih kesempatan. Tetapi itu hanya sebab saja. Tetap ikhlas, niat karena Allah yang harus kita jaga. Faham adik-adik? Jadi kalau ditanya, untuk siapa menjadi penghafal Quran? Untuk Allah. Karena siapa menjadi penghafal Quran? Karena Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Apapun yang kita minta kepada Allah, bagi Allah mudah untuk memberinya kepada kita. Misalkan di sini adik pengen makan apa yang belum kesampaian. Ini adik ini usianya berapa? 7 tahun? 7 tahun? Masya Allah, tapi mungil ya. Taib. Banyak minum susu ya nanti ya, biar tinggi. Ada masih mungil 12 tahun. 12 tahun ini? Oh Masya Allah. Taib. Makanan apa yang Ade belum pernah dapatkan sampai sekarang, tapi sudah kebayang gitu, pengen makan itu? Hah? Pernah nggak ngayal pengen makan apa? Nasi liwet? Belum pernah? Masa nasi liwet belum pernah? Hah? Makan apa? Pizza? Pernah makan pizza? Pernah? Oh sudah, Masya Allah. Makan ini, makanan Timur Tengah mungkinnya belum ya? Kebuli, nasi kebuli. Oh udah, Masya Allah. Luar biasa di sini ya. Taib. Misalkan ada makanan yang enak, lezat sekali dan harganya mahal. Yang kata teman-temannya, mustahil, ente nggak bisa beli itu. Kenapa? Pertama mahal, kedua di Indonesia nggak ada. Tapi kalau kita berdoa minta kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Coba teman-teman sibuk menghafal Quran di sini, belajar Quran di sini, sambil berdoa, ya Allah, pengen saya makan itu ya Allah, yang katanya lezat, enak, mahal. Berdoa terus sama Allah. Bisa jadi suatu hari Allah datangkan rezeki itu dengan tiba-tiba. Kemudian datang tuh, ada donatur ke sini kan, ketuk pintu. Ini ada titipan makanan untuk para penghafal Quran. Pas dibuka, subhanallah, makanan yang tadi diminta oleh adik yang berdoa itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kalau berdoa jangan tanggung-tanggung ya. Jangan cuma nasi liwet berdoanya. Ya Allah, saya minta buah-buahan di surga. Saya minta keistiqomahan di atas
kebenaran, istiqomah menjadi penghafal Al-Quran, selamat dunia dan akhirat. Dan biasakan kalau kita meminta berdoa kepada Allah, dahulukan minta akhirat sebelum dunia. Dunia itu belakangan mintanya, akhirat dulu yang paling pertama kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau ingin terus semangat ya menjadi penghafal Quran, niat harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Di awalnya, di tengahnya sampai pada akhirnya. Yang kedua, ingat keutamaan-keutamaan yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk para penghafal Al-Quran. Dan penghafal Al-Quran ini luar biasa, keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini tadinya Ana sudah menyiapkan lebih dari 5 dalil tentang istimewanya para penghafal Al-Quran. Tetapi karena waktu tidak memungkinkan untuk disebutkan semua, Ana sebutkan saja yang paling menggiurkannya saja. Teman-teman rahimakumullah, ini langkah kedua ya, kalau ingin tetap semangat menjadi penghafal Al-Quran, ingat janji-janji manis dari Allah dan Rasulnya berkaitan dengan penghafal Quran, dunia dan akhirat. Di antaranya adalah penghafal Al-Quran itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan mahkota kemuliaan di surga. Tidak hanya itu, dia juga akan diberi izin untuk menarik orang tuanya masuk surga dan memberikan mahkota kemuliaan di kepala orang tuanya. Tidak hanya itu, bahkan memberikan pakaian kemuliaan yang sangat indah untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Mungkin di sini teman-teman ada yang kalau membayangkan ngelamun gitu, pengen belikan kopiah yang bagus ya buat si abah, tapi nggak bisa karena nggak punya fulus. Pengen belikan baju yang baru, yang bagus untuk lebaran, untuk mamahnya misalkan, tapi nggak bisa, nggak punya fulus. Di surga teman-teman, nggak cuman kopiah, nggak cuman peci nasional ya. Dulu terkenalnya Haji Iming ya, Haji Iming. Masih ada Haji Iming? Atau udah pensiun? Rahimahullah. Gak cuman kopiah, peci nasional. Gak cuman baju, apa itu? Baju koko ya, baju jubah yang bagus ya. Di surga Allah akan berikan mahkota kemuliaan dan pakaian kemuliaan. Entah seperti apa indah dan bagusnya, enggak terbayang. Entah emasnya berapa kilo, entah intan berliannya berapa kilo, enggak terbayang. Kalaupun kita ngelamunin, mahkota kemuliaan di surga, pakaian kemuliaan di surga, enggak bakal nyampe lamunan kita. Karena kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh di surga itu apa? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar fi qalbi bashar. Kenikmatan, keindahan yang tidak bisa dilihat oleh mata di dunia, enggak bisa didengar oleh telinga di dunia, bahkan terbesit saja difikirkan oleh pikiran hati manusia, enggak mungkin di dunia, enggak mungkin. Saking indahnya kenikmatan surga. Subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka tenang teman-teman, adik-adik yang belum bisa membahagiakan orang tua dengan ngasih baju bagus ya, ngasih makanan enak, di surga akan Allah mudahkan. Disebutkan sebuah riwayat dari Buraidah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an wa ta'allama wa 'amila bihi, ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nur." Siapa yang membaca Al-Quran dan mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran tersebut, 3 ini nih harus diingat, catat, dihafal. Siapa yang baca Quran, mempelajari maknanya
dan mengamalkan kandungan Al-Quran, maka kedua orang tuanya, kata Rasulullah, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, umi dan abinya, abah dan mamahnya, akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, mahkota yang terbuat dari cahaya. Dau'uhu mithla dau'is syamsi. Yang mahkota tersebut yang nanti diletakkan di kepala orang tua kita, orang tua para penghafal Al-Quran, mahkota itu dari cahaya terbuatnya yang bersinar seperti sinarnya matahari. Bayangkan, nggak cuman seperti lampu 50 watt ya, nggak ada apa-apanya. Cahaya matahari yang kalau matahari muncul ya, misalkan tadi matahari terbit pagi-pagi, yang tersinari dari timur ke barat kan gitu. Nggak cuman Bandung ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia, bahkan negara-negara lain juga ikut tersinari. Bayangkan, cahaya mahkota itu seperti cahaya matahari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuksa walidahu, tidak sampai itu. Nggak hanya mahkota yang cahayanya luar biasa tadi. Wa yuksa walidahu hullatain la taqumu lahuma ad-dunya. Kemudian kedua orang tua para penghafal Quran tadi akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian yang sangat indah, pakaian kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan pakaian-pakaian tersebut dengan dunia dan seisinya. Gak ada apa-apanya dunia dibandingkan dengan pakaian yang Allah berikan kepada orang tua penghafal Al-Quran. Dan kalau disebutkan dunia dan seisinya, bayangkan semua dunia. Rumah yang sangat bagus ya. Tingkat berapa rumah yang paling bagus? Ada tingkat 100 ya. Apartemen, hotel, bayangkan semua. Mobil-mobil yang mahal ya, yang kalau kegores masuk bengkel 100 juta tuh ya ngebenerinnya. Apa motor ya, motor yang bisa terbang, ada motor bisa terbang. Coba bayangin semua yang indah-indah dari dunia ini, bayangin semua. Makanan yang lezat, minuman yang enak, bayangin semua. Dari Indonesia keliling terus ya, ke Timur Tengah, ke Amerika, ke Eropa, balik lagi ke Indonesia. Keliling dunia. Kumpulkan semua isi dunia, itu semua enggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pakaian kemuliaan, pakaian yang sangat indah yang Allah berikan kepada orang tua penghafal Al-Quran. Gak ada apa-apanya isi dunia. Subhanallah. Fayaqulan, kemudian dua orang tadi atau kedua orang tua tadi bertanya-tanya. Jadi kisahnya mereka ini gak tahu. Tiba-tiba di hari kiamat dikasih mahkota yang cahayanya seperti cahaya matahari, dikasih pakaian yang jauh lebih berharga, jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dalam keadaan mereka nggak tahu. Sampai mereka bertanya, bima kusina hada, kenapa kami diberi pakaian ini? Kenapa tiba-tiba kami diberi mahkota yang indah seperti ini, pakaian yang luar biasa, istimewa seperti ini? Bima, kenapa? Fayuqal, maka dijawab kepada mereka, bi akhdi waladikuma Al-Quran, karena anak kalian berdua, anak-anak kalian telah memutuskan diri untuk menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka adik-adik, barakallahu fikum, cita-cita terbesar dan yang paling berharga, apalagi kalau kita ingin membahagiakan orang tua. Kita punya cita-cita ingin orang tua kita tersenyum, bahagia. Kita membuat mereka itu bahagia melihat kesuksesan kita. Cita-citanya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Dunia akhirat mereka akan tersenyum dan bahagia. Bukan hanya sekedar cita-cita dunia. Salah kalau kita ingin membahagiakan orang tua dengan mobil yang bagus, rumah yang mewah, uang yang banyak, kedudukan jabatan yang tinggi, jadi raja, jadi presiden, maka orang tua akan tersenyum. Salah, salah, bukan seperti itu. Tetapi yang benar, kalau kita ingin bakti kepada orang tua, kita ingin birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau kita sayang, kalau kita cinta kepada abah dan mamah kita,
Kalau kita sayang dan cinta kepada umi dan abi kita, jadilah kita penghafal Al-Quran. Berapapun umur antum, yang masih 7 tahun, yang masih 12 tahun, yang sudah 17, yang sudah 30, yang sudah 40, yang sudah 50 tahun, jadilah penghafal Al-Quran. Karena itulah satu-satunya jalan untuk kita bisa membahagiakan orang tua kita dunia dan akhirat. Bayangkan teman-teman, orang tua mana yang gak tersenyum, orang tua mana yang gak bahagia, tiba-tiba dia masuk ke surga. Di surga Allah muliakan, dikasih mahkota yang sangat bersinar cahayanya, dikasih pakaian yang mengalahkan dunia dan seisinya. Orang tua mana yang gak bahagia? Orang tua mana yang tidak tersenyum? Orang tua mana yang tidak akan berterima kasih kepada anaknya kalau seperti itu keadaannya? Maka di sini kalian menjadi penghafal Al-Quran, itu adalah jalan yang sangat-sangat tepat. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dan kami mengajak semua yang hadir di Rumah Tahfidz Al-Qalam ini, ataupun yang menyimak di media sosial Rumah Tahfidz Al-Qalam ataupun Imam Syahada Official, kami mengajak semuanya untuk menjadi hufadzul Quran, hafidz Quran, para penghafal Quran. Tidak hanya yang anak-anak kecil saja, semua kami ajak. Yang masih kecil, yang remaja, yang sedang beranjak dewasa, yang sudah dewasa, yang pernah kecil, yang sudah senior ya, yang sudah sepuh ya, pensiunan gitu, atau yang akan pensiun dari dunia ini. Ana ajak semuanya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nggak ada alasan, Ustaz, ana udah syebeh, udah usia 50 tahun Ustaz, nggak mungkin. Nggak ada alasan. Subhanallah, di Saudi Arabia sana, ini teman-teman, saya kasih bocoran, sampai jam berapa Kang? Masya Allah, sampai maghrib. Oh, kita judulnya sedang menunggu buka puasa. Iya betul, ini hari Kamis ya, Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kita untuk puasa Senin Kamis ya. Ini adalah hal yang sangat Rasulullah cintai. Nabi itu sangat suka kalau hari Senin dan Kamis berpuasa. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis amal-amal diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sangat ingin kalau amalnya diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Maghrib jam berapa Kang? Jam 6? 6 lebih ya, taib. Berarti ana lanjutkan ya ceritanya. Ini teman-teman kalau ingin belajar ke Saudi Arabia dan harus punya keinginan. Dulu saya wallahi demi Allah nggak punya modal sama sekali untuk berangkat ke sana. Kalau orang zaman dulu kayak Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bisa jalan kaki, naik kuda, naik perahu, dan seterusnya. Makanya subhanallah, Imam Ahmad itu jalan kaki dari Irak ke Saudi, ke Mekah ya, berbulan-bulan hanya untuk menimba ilmu kepada Imam As-San'ani di Yaman. Dari Mekah ke Yaman, ke Son'a juga berbulan-bulan itu ditempuh. Kalau kita sekarang, kalaupun ada yang mau ya jalan kaki untuk mencari ilmu Quran dan hadis, ilmu Islam, pasti akan terhalang dan mentok. Kenapa? Karena di zaman sekarang negara-negara sudah memberlakukan visa, ya kan? Visa masuk ya, harus ada paspor kan gitu. Zaman dulu nggak ada syarat dan kewajiban, mana visanya, mana paspornya. Jadi silahkan masuk ya. Di zaman sekarang sulit kalau kita ingin pergi kemana-mana tanpa paspor dan visa. Artinya kalau kita ingin belajar ke Saudi Arabia, yang di sana banyak ulama Islam, ulama tauhid dan sunnah yang istiqamah, walhamdulillah, kita perlu biaya. Untuk apa? Ya untuk tadi visanya, paspornya, tiket pesawatnya. Karena kan nggak mungkin berenang ya, apalagi jalan kaki ya, masya Allah. Ini perlu biaya. Ana dulu wallah demi Allah nggak punya modal. Dan ana bukan tipe orang yang minta ke orang tua kemudian dikasih, enggak. Tapi alhamdulillah, dua hal yang membuktikan Allah itu maha mengabulkan doa-doa kita. Dua hal ana jadikan modal. Pertama, niat dijaga.
Ya Allah, saya pengen belajar ke Saudi Arabia, pengen belajar langsung ke para ulama yang benar-benar ulama. Karena di Indonesia ini nggak ada ulama sebenarnya. Di Indonesia ini hanya ada murid ulama. Di Indonesia ini hanya ada orang-orang yang ya berusaha belajar dan menyebarkan ilmu. Kalau tingkatan ulama belum ada kayaknya, belum ada di Indonesia. Tapi kalau di Saudi, di Yaman itu banyak ulama yang benar-benar ulama. Niat ini saya jaga terus, teman-teman. Niat ini saya jaga terus dalam hati, dalam ucapan doa. Ya Allah, pengen belajar ke Saudi Arabia, pengen langsung menimba ilmu dari ulama di sana. Itu yang pertama, niat. Dijaga niat ya. Jangan sampai kebolak-balik, jangan sampai berubah-ubah. Yang kedua setelah menjaga niat adalah persiapan. Persiapan apa? Persiapan bekal ilmunya. Jangan mikirin fulus lah. Itu biar Allah yang ngatur. Jangan mikirin tadi visanya gimana, paspornya gimana, tiket pesawatnya gimana. Biar Allah yang mengurusi itu untuk kita. Kita persiapan bekal ilmu saja. Dan ini yang saya lakukan. Makanya tingkat SD pesantren, SMP pesantren, SMA pesantren, kemudian kuliah juga di ilmu agama dan bahasa Arab. Alhamdulillah. Tiba-tiba pertolongan Allah datang. Tiba-tiba datang kesempatan dapat beasiswa. Padahal nggak punya apa-apa. Tetapi Allah mendatangkan pertolongan lewat beasiswa. Apalagi beasiswa ke Saudi Arabia. Semua ditanggung oleh kerajaan Saudi Arabia. Atau paling enggak ditanggung oleh orang-orang baik, para pemerhati kebaikan. Mulai dari bikin paspornya, tiket pesawatnya, sampai di sana tempat tinggal, makan, minum ya. Alhamdulillah. Ini betul-betul doa dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Allah yang maha mampu mengabulkan semua keinginan kita. Maka ini teman-teman, jaga dua modal ini. Niat yang lurus terus dijaga, mintakan kepada Allah dalam doa-doa kita, dan persiapan bekal ilmu. Jangan seperti yang tadi kita contohkan ya. Setiap habis sholat berdoanya apa? Ya Allah, minta umroh, minta haji, minta umroh, minta haji. Giliran Allah kasih kesempatan umroh, udah nyampe sana bingung kan? Ini harus ngapain? Nah, hati-hati, karena tidak persiapan ilmu. Mirip seperti orang, mungkin dia tiap habis sholat doanya minta motor. Motornya nggak tanggung-tanggung, motor Matic yang cc-nya 2000, enggak ada ya, 2000. Paling gede berapa? 150? 250 ada. Katakan 250 cc, motor Matic. Jadi setelah dia sholat, setelah dia berzikir, berdoa, angkat dua tangan, ya Allah, kasih saya motor Matic 250 cc, disebutkan. Setiap habis sholat dia baca seperti itu, tanpa dia mempersiapkan ilmu tentang motor 250 cc Matic itu. Tiba-tiba suatu hari Allah datangkan rezekinya. Nih, kamu dapat motor Matic 250 cc. Begitu dia megang, bingung. Ini gimana cara pakainya? Nah, jangan sampai kayak gitu. Persiapkan bekal ilmunya dari sekarang. Dan itu yang Anda lakukan. Belajar tajwid, belajar bahasa Arab, nahwu, sorof. Sampai ketika, Anda ingat, ketika masih di Tsanawiyah, SMP, ya tingkatan SMP, itu hampir teman-teman sekelas bilangnya, wah, nahwu itu ilmu yang susah. Sorof itu ilmu yang paling susah, bahasa Arab itu paling susah. Saya walaupun belum begitu mahir ketika itu, tetapi punya pola pikir dan mindsetnya bahasa Arab mudah. Nahwu itu justru paling mudah, sorof paling mudah. Kalau sudah menganggap sesuatu itu mudah, maka kita suka, kita cinta. Kalau sudah suka dan cinta, maka kita akan bisa untuk memperjuangkannya. Seperti itu. Dipersiapkan bekal ilmunya. Tajwid, bahasa Arab, nahwu, sorof, ya, balaghah, kemudian juga fikihnya, akidahnya, ini yang paling penting. Karena jujur ketika ada syekh yang menawarkan beasiswa, jadi saya dapat beasiswa itu bukan jalur daftar ke kampus, Kang, tetapi ada syekh yang langsung menawarkan. Tengah malam di Indonesia tiba-tiba ada telepon masuk. Dulu saya nyantri sambil bantu ngajar juga di pesantren itu. Sudah megang handphone ya, karena sebagai pengajar.
Handphonenya masih handphone jadul tuh, ya, yang bisa dilemparin buat anjing galak ya. Tiba-tiba ada yang telepon tuh, nomornya asing. Tengah malam, anak angkat, bicaranya bahasa Arab, kaget ya. Alhamdulillah, anak bisa bahasa Arab ya, walaupun belum sempurna gitu. Bayangkan kalau antum nggak bisa bahasa Arab, yang nelfon Syekh pakai bahasa Arab, kan nggak mungkin Syekh pakai bahasa Garut kan, nggak mungkin. Pakai bahasa Arab ya, dari Saudi langsung. Alhamdulillah, anak sudah punya persiapan bahasa Arab. Dia telepon, beliau telepon, ngobrol, bicara, nyambung. Sampai langsung ditanya, pernah belajar akidah kitab apa saja? Alhamdulillah, anak pernah belajar banyak kitab. Jadi disebutkan langsung, mulai dari salah satu usul ya, Qawaid Arba, Kasyfus Syubuhat, kitab Tauhid, terus sampai yang Fathul Majid, sampai yang tinggi-tingginya. Pernah belajar fikih kitab apa saja disebutkan ya. Mulai dari Bulughul Maram, Subulus Salam, dan seterusnya, Umdatul Ahkam. Pernah belajar bahasa Arab, apa saja kitabnya. Jadi Al-Jurumiyah itu sangat berguna itu untuk kita sebutkan, Al-Jurumiyah, kemudian tingkatan lainnya. Ditanya sampai seperti itu. Alhamdulillah, anak terus mempersiapkan bekal ilmu. Coba kalau anak tidak belajar, gak mau belajar, malas untuk belajar ilmu agama. Ketika kesempatan tawaran beasiswa ini langsung datang dari syekh tertentu, anak nggak bisa bahasa Arab, ditanya belajar akidah kitab apa, fikih apa, bahasa Arab apa, hadis apa, anak nggak bisa jawab. Kira-kira dapat nggak beasiswanya? Enggak. Ini yang anak alami teman-teman. Maka jaga niat, azam yang kuat. Ya Allah, pengen belajar ke Saudi, pengen belajar di hadapan ulama, dan terus ucapkan di doa-doa kita. Yang kedua, persiapan bekal ilmunya. Maka nanti teman-teman di sini bisa sambil menghafal Quran, sambil belajar bidang ilmu agama yang lain, atau mungkin setelah hafal Quran dulu, targetnya 30 juz dalam 2 tahun, atau 30 juz dalam 3 tahun, baru nanti belajar bidang ilmu agama yang lain, silahkan. Yang pasti persiapan bekal ilmu harus ada. Dan kalau sudah 2 hal ini dijaga, siap-siap. Allah akan datangkan surprise kepada kita. Tahu surprise? Itu yang bikin kaget-kaget itu. Allah datangkan kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiikum. Ini teman-teman rahimakumullah. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Alhamdulillah, kalau antum sudah bisa nanti belajar ke Saudi Arabia, mau tetap menjadi penghafal Quran, mau jadi imam masjid ya. Ini ana belum cerita pengalaman jadi imam masjid ya. Panjang lagi nanti. Insyaallah di next waktu ya, di fursah ukhra, pertemuan yang akan datang. Jadi banyak cerita sebetulnya, dan intinya alhamdulillah, kalau kita berniat baik, Allah datangkan kebaikan dan orang-orang baik. Ingat itu. Kalau kita berniat baik, Allah akan datangkan kepada kita kebaikan-kebaikan dan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Teman-teman rahimakumullah, dan yang saya rasakan di Saudi Arabia itu sangat mendukung untuk kita menghafal baik Al-Quran ataupun matan-matan bidang ilmu yang lain. Akidah, hadis, fikih, dan seterusnya. Kenapa? Karena suasana dan lingkungannya mendukung. Saya kalau keluar dari kamar, dari tempat tinggal ke kampus, apalagi ke masjid, maupun mau siang hari ataupun malam ya, itu sangat sulit untuk melihat ada aurat wanita yang bukan mahram terlihat. Alhamdulillah. Tapi berbeda dengan di Indonesia, ya kan? Kita belum jauh, mau ke masjid aja. Misalkan dari sini, dari rumah tahfidz mau ke masjid di depan. Masjid apa? Al-Hidayah. Itu na'udzubillah sudah banyak penampakan. Iya, aneh-aneh. Ini auratnya tersingkap begitu, yang ini begitu. Na'udzubillah. Yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, gara-gara nggak sengaja lihat betis wanita yang bukan mahram terlihat nggak sengaja, itu puluhan ayat yang beliau hafal hilang. Nggak sengaja, apalagi kalau disengaja. Makanya orang yang ahli maksiat
Yang suka melihat yang haram, suka mendengar yang haram, suka dengan yang haram-haram, jangan mimpi menjadi penghafal Al-Quran. Susah, ya, susah. Nah di Saudi itu sangat mendukung untuk kita menghafal Al-Quran, karena lingkungannya, suasananya enak, bagus, aman dari keharaman-keharaman. Secara mayoritas sampai sekarang masih aman. Pandangan haram, ya, itu tidak ada. Suara-suara yang haram itu tidak ada, kecuali di beberapa titik saja yang sudah mulai rusak. Tetapi mayoritas masih bagus. Makanya ana di sana merasakan menghafal itu sangat cepat. Hafalan baru, nambah hafalan, ya, ziyadatul hifdz itu sangat cepat, ya. Kemudian setelah hafal, murojaahnya juga enak. Satu hari bisa murojaah 3 juz, 5 juz sehari. Di Indonesia dalam satu pekan bisa murojaah 1 juz saja, itu sudah sujud syukur rasanya. Ya, sebulan bisa murojaah 4 sampai 5 juz, ya, itu sudah alhamdulillah sekali. Tapi di sana subhanallah dimudahkan. Maka saya ketika itu bisa menyimpulkan bahwa di Saudi itu para penuntut ilmu untuk hafalan, cepat hafalnya, susah lupanya. Cepat hafalnya, mudah hafalnya, susah lupanya. Tapi begitu saya balik ke Indonesia lagi, ya, subhanallah kebalik rasanya. Susah ngafalin itu susah, murojaah itu susah. Lupanya cepat sekali. Kenapa? Oh, ternyata lingkungan sangat mendukung, suasana sangat mendukung. Maka nih teman-teman, barakallahu fikum, kalau nggak ada keperluan mendesak untuk keluar dari rumah tahfidz ini, nggak perlu keluar. Nggak perlu keluar kalau tidak ada kebutuhan mendesak. Kenapa? Di dalam rumah tahfidz ini, di dalamnya, inilah tempat yang aman untuk kalian para pejuang penghafal Al-Quran. Adapun di luaran sana, na'udzubillah, terlalu banyak penampakan yang mengerikan. Banyak keharaman-keharaman, banyak hal-hal yang bisa menghancurkan hafalan Quran kita. Lebih parahnya, tidak hanya menghancurkan hafalan Quran, tetapi juga menghancurkan keimanan. Na'udzubillah. Itu mungkin teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan sedikit pengalaman dan juga sedikit wawasan ilmu. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi. Yang pasti, kalau kita ingin mencari sosok teladan yang paling bagus dalam hal menjadi penghafal Quran adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Karena para ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan para ulama lainnya juga mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi mereka lah yang harus kita idolakan, mereka yang harus kita contoh. Termasuk usia tadi, anak singgung ya, tidak ada kata terlambat. Di Saudi itu nanti ada Masjidil Haram, Mekah dan Madinah. Masjidil Haram Mekah dan juga Masjidil Haram atau Nabawi di Madinah. Ini opsi kedua. Kalau antum tidak bisa dapat beasiswa ke Saudi Arabia lewat jalur kampus, antum bisa masuk ke Ma'had Haram. Ma'had Al-Haram ini di Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi Madinah. Cuman memang harus biaya sendiri. Tapi tadi, jika dua hal modal tadi kita jaga terus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba datang ke sini kan pemerhati kebaikan. Kang Teddy, ada nggak nih penghafal Quran yang mau saya berangkatkan sekolah di Ma'had Haram? Semua saya tanggung. Kan nggak mustahil kan? Bagi Allah semua mudah. Barakallahu fikum. Jadi dua cara kalau kita mau belajar di Saudi Arabia. Banyak ya ustaz-ustaz kita juga yang pulang dari Makkah, Madinah tidak belajar di kampus, tetapi belajarnya di Ma'had Haram. Bahkan ilmunya juga luar biasa. Kemudian luar biasanya Ma'had Haram ini tidak dibatasi usia. Yang penting memang harus ada ijazah SD dan sederajat. Kemudian ada hafalan Quran, juga hafalan matan akidah walaupun sedikit ya, hafalan matan hadis ya walaupun sedikit. Dan yang paling penting ada izin iqamah, izin tinggal di Saudi Arabia. Jadi harus ada kafil yang menjamin gitu. Nah, ini usia tidak terbatas. Yang usianya sudah 20, 30, 40, 50 tahun pun bisa masuk sekolah di Ma'had Haram. Dan semua nanti masuk ke kelas yang sama, setingkat mutawassit. Mutawassit itu SMP ya. Mutawassit SMP nanti naik Tsanawi SMA, lalu ke Ali. Mutawassit 3 tahun, Tsanawi 3 tahun, Alinya 4 tahun. Lulus Ali
dapat gelar LC atau BA. Kalau sekarang BA, LC sudah nggak ada lagi, BA ya. Itu di Ma'had Haram Makkah dan Madinah, Masjidil Haram Makkah dan Madinah. Dua hal ini, mau itu beasiswa kampus seperti UIM ya, ataupun Ummul Qura, ataupun kampus yang lainnya, atau tadi Ma'had Haram, jika kita minta kepada Allah, walaupun secara kasat mata kita nggak punya modal, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Termasuk di Saudi Arabia, luar biasa ya, banyak orang tua kita yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun, kepala 4, kepala 5, mulai menghafal Al-Quran, dan Allah beri keberhasilan. Jadi ada yang baru sadar, 40 tahun baru sadar ya, selama ini saya lalai, selama ini saya ngurusin dunia, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan agama, lupa dengan akhirat, akhirnya memutuskan untuk menghafal Quran. Ada yang dapat 5 tahun, selesai 30 juz. Ada yang memang 7 tahun, 8 tahun, selesai 30 juz. Di usia mereka yang sudah tidak muda lagi. Yang kalau ditantang futsal, mereka udah I'm give up gitu ya. Anak nyerah udah. Anak maghlub, anak kalah udah. Tetapi untuk Al-Quran nggak ada istilah nyerah. Usia 40, usia 50, mungkin sudah nggak kuat futsal ya, udah nggak kuat main bola di lapang hijau. Tetapi kalau untuk Al-Quran, Allah masih memberi kemudahan dan kekuatan. Dan itu sangat banyak terjadi. Orang tua di Saudi Arabia usia 40, 50, bahkan lebih, mulai menghafal Quran dan istiqamah sampai pada hafal 30 juz dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya pelajaran terbesarnya, siapapun kita, apapun yang ada pada kita, kalau kita minta kepada Allah untuk kebaikan dan kebenaran, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman, semoga Allah terus menjaga kita semua, membimbing kita semua dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah terus menjaga kita di kawasan dan lingkungan Al-Quran, sehingga kita bersahabat dengan Al-Quran ini seumur hidup kita. Allahumma amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ihfadna min kulli su'in wa makruh fid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa ghanimna fid dunya wal akhirah. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba. Allahumma ab'id anna fi rizqana. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati Qur'an. Allahumma atina Qur'an. Allahumma atina Qur'an. Allahumma atina Qur'an fi qulubina wa fi hayatina wa fi hayatina ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur bi nusrik ya rabbal alamin. Allahumma suqiya rahmah la suqiya adabin wala habin wala gharak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannatal firdausi ma'al abrar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan, kalau ada yang bertanya boleh, Ustaz. Oh, ada pertanyaan? Dua pertanyaan. Oh, silakan. Sebelum kita tutup kafaratul majlis, ada pertanyaan? Dua pertanyaan. Silakan. Ini mumpung ada Ustaz. Seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran, artinya dia pejuang. Yang namanya pejuang itu harus punya keberanian. Ya kan? Kita minta sama Allah harus berani. Kita berdoa harus berani. Ya, termasuk dalam ilmu dan Al-Quran. Silakan. Atau anak yang bertanya. Kalau anak yang bertanya nanti jawabannya susah. Ahlan Ustaz, silakan, fadhal. Ada hadis Ustaz. Ya. Hadis yang mengatakan yang satu khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang satu khairukum man ta'allama al-Qur'an. Bagaimana dengan keadaan dua hadis ini? Oh, Masya Allah. Taib. Barakallahu fiikum. Dua-duanya adalah hadis yang sahih. Yang satu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'uhum linnas atau anfa'ukum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia di sekitarnya. Manusia terbaik adalah yang dia memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada manusia. Ada juga Nabi pernah bersabda di hadis yang lain, sahih juga hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran.
Ustadz kok ini seakan-akan bertolak belakang gitu, seakan-akan kontradiksi. Teman-teman rahimakumullah, perlu kita fahami, nanti kalau kita belajar ilmu hadis, ada namanya mustalah hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu tentang hadis, kita akan mendapatkan kaidah bahwa hadis-hadis Nabi yang sahih itu tidak akan bertabrakan maknanya. Walaupun mungkin secara lafaz seakan-akan kontradiksi, tetapi hakikat maknanya tidak bertabrakan. Maka di sini ada istilah jam'ul haditsain, jam'u al-ahadits atau jama' baina al-haditsain, menggabungkan antara dua hadis, menggabungkan beberapa hadis, mengkompromikan antara dua hadis atau lebih, sehingga maknanya tidak bertabrakan. Dan ini yang harus dilakukan ya untuk hadis-hadis yang seperti ini. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan manusia terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lainnya. Hadis yang lain mengatakan manusia terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini tidak bertentangan sama sekali. Ini tidak bertentangan sama sekali. Hadis yang mengatakan, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat. Ini umum. Manfaat di sini umum. Manfaat di sini umum. Mau itu manfaat ilmu agama, manfaat nasihat, manfaat makanan, manfaat minuman, manfaat fasilitas hidup, tempat tinggal, kendaraan, semua manfaat. Semua yang bisa diberikan dan itu bermanfaat masuk ke hadis ini. Semakin banyak kita memberi manfaat kepada orang-orang, mau itu mereka dibuat senyum, bahagia, dibuat kenyang perutnya, dibuat lurus pemahamannya dengan ilmu, dibuat selamat dari neraka, maka itu manfaat. Berarti kita menjadi manusia terbaik karena banyak memberi manfaat. Umum di sini manfaatnya. Hadis yang kedua mengatakan manusia terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Manusia terbaik dia yang belajar Quran dan mengajarkannya. Di sini lebih khusus, lebih sempit ya apa yang dibahas. Jadi lebih spesifik gitu. Orang yang terbaik adalah dikhususkan di sini yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita sambungkan dengan hadis yang sebelumnya, ketika ada orang belajar Quran, kemudian dia bisa baca Quran yang benar secara tajwid, dia hafal Quran, dia faham mana-mana ayat Al-Quran, kemudian dia juga bisa mendakwahkan Al-Quran. Kira-kira kalau orang menjadi ahli Quran, yang dia sampaikan kebenaran atau kesalahan? Pasti kebenaran. Kalau ada orang ahli Quran, kira-kira dia di tengah-tengah masyarakat bermanfaat atau tidak berguna? Pasti bermanfaat. Makanya jangan tertipu ya. Tiba-tiba ada teroris ngebom atas nama Islam, teroris ngebom atas nama Al-Quran. Itu bukan ahli Quran. Berarti mereka belajar Qurannya belum sempurna, belum rampung gitu, belum beres. Baru secuil-secuil, sepotong-sepotong. Karena kalau betul-betul ahli Quran, pasti dia akan menjadi rahmat untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa apa? Illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali agar menjadi rahmat untuk alam semesta. Apa rahmat artinya? Kasih sayang, keindahan, manfaat, keberkahan, itu rahmat. Rasulullah dan umatnya di tengah-tengah manusia harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, di sini orang yang belajar Quran, mengajarkan Quran, maka dia membawa manfaat. Masuk nggak ke hadis yang tadi? Masuk. Termasuk yang menyebar manfaat. Makanya nanti kalau kita bahas orang-orang yang menyebarkan manfaat, itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang menyebarkan manfaat duniawi. Kita bagi-bagi nasi bungkus gitu kan, buka rumah makan gratis ya, bagi-bagi bansos, bantuan sosial untuk korban bencana dan seterusnya. Ini manfaat duniawi. Ada orang yang memberikan manfaat ukhrawi, menyampaikan ilmu agama, pemahaman Quran, hadis yang benar ya. Dia mengajar bidang ilmu agama, fikihnya, akidahnya, hadisnya, termasuk tajwid, bahasa Arab. Manfaat bukan? Manfaat. Sifatnya apa? Ukhrawi. Mendidik manusia untuk bisa ibadah kepada Allah, untuk bisa mempersiapkan bekal kehidupan akhirat, ingat mati, ya, ingat surga dan neraka. Ini manfaat.
Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Dan kalau kita pertanyakan, mana tingkatan-tingkatan dari tingkatan-tingkatan itu yang paling utama? Jawabannya adalah mereka yang menebar manfaat akhirat. Jadi yang menebar manfaat akhirat jauh lebih utama daripada yang menebar manfaat duniawi. Walaupun semuanya sama-sama terbaik. Paham ya? Jadi tidak kontradiksi. Artinya siapapun kita, karena masing-masing orang itu kan berbeda ya. Kita semua diberi porsi dan kapasitas masing-masing oleh Allah Azza wa Jalla. Silahkan manfaatkan dan pergunakan. Ustadz, antum punya kapasitas ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu agama. Tebarkan manfaat lewat situ. Yang ini Akang misalkan sebagai pengusaha sukses ya. Alhamdulillah. Berarti punyanya apa? Punyanya fulus. Silahkan tebarkan manfaat lewat fulus. Paham ya? Artinya manfaat apapun itu kita sebarkan semuanya, karena itulah jalan untuk menjadi manusia terbaik. Walaupun memang manfaat ukhrawi, akhirat lebih utama daripada manfaat duniawi. Satu lagi, ada pertanyaan? Silahkan, barakallahu fiik. Bagaimana cara mengatasi kalau lagi down? Down kenapa? Don't touch me. Bagaimana cara mengatasi kalau kita lagi futur mungkin ya, lagi berubah kurang semangat gitu, lesu ya. Bagaimana caranya? Banyak hal untuk kita lakukan. Pepatah mengatakan banyak jalan menuju Makkah, maka banyak cara untuk kita istiqamah dan bangkit dari kefuturan. Yang pertama doa, perbanyak doa, minta kepada Allah. Jadi jangan menggantungkan diri kepada makhluk. Jangan antum menggantungkan diri kepada Ustadz Arham ya, atau Ustadz Lutfi. Jangan. Gantungkan diri kepada Allah, bukan kepada teman-temannya juga. Kadang kan ada orang dia tersemangati oleh teman karibnya atau sahabatnya. Sahabatnya ini yang menyemangati hidupnya. Jangan bergantung diri kepada dia. Gantungkan diri kepada Allah. Dan ini doa kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi banyak berdoa kepada Allah. Ini doa Nabi itu kalau kita kumpulkan ratusan doa, sangat banyak dibaca oleh Nabi pagi, siang, sore, malam, banyak doa. Coba kita perbanyak doa kepada Allah yang intinya, ya Allah, beri aku hidayah, jagalah aku di atas keistiqomahan, di atas semangat untuk kebaikan dan kebenaran. Terus ya. Mau itu doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ataupun doa yang lainnya silahkan. Termasuk doa minta kebaikan akhlak ya, kebaikan amal ya, terhindar dari penyakit-penyakit ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil a'mal wal ahwa wal akhlaq wal adwa ya, dibaca. Doa semua kebaikan dibaca. Ini yang pertama, perbanyak doa. Apalagi kalau sedang sujud dalam salat. Apalagi sebelum salam, setelah bacaan tahiyat akhir selesai, sebelum salam, itu juga momen mustajab doa. Begitupun di luar salat ya, momen-momen yang lain perbanyak doa. Ketika turun hujan, antara adzan dan iqamah ya, ketika di hari Jumat pada asar sampai maghrib, hari Rabu pada zuhur sampai asar, dan momen-momen lainnya. Pergunakan. Setelah doa, yang kedua adalah hendaknya kita menjaga lingkungan. Jangan sampai kita keluar lingkungan yang tidak soleh lagi. Di sini alhamdulillah teman-teman soleh semua ya. Nah, jaga agar tetap di lingkungan yang baik. Guru-guru yang soleh, teman-teman yang soleh ya. Abang-abang, kakak-kakak yang soleh, tetap di situ. Jangan kemudian keluar. Ya, nongkrong dengan teman-teman yang salah, ketemu dengan teman yang jahat, yang nakal, jangan sampai. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Tadi saya ceritakan perbedaan Saudi dengan Indonesia dalam menghafal. Itu gara-gara lingkungan sebabnya. Baik, ini yang kedua. Pertahankan ada di lingkungan orang-orang yang baik dan soleh. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, hendaknya kita ingat Rasulullah mengatakan, inna likulli amal syirrah wa likulli syirrah fatrah. Setiap amal kegiatan kita itu ada masa semangatnya. Dan setiap semangat kita itu ada masa futurnya, ada masa lesu dan bosannya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati najah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Yang ketika futur dia lesu, enggak semangat lagi, kemudian dia berubah haluan, malah dia melakukan yang bukan sunnah ajaran Nabi.
maka pasti akan binasa, akan celaka. Tapi kalau dia ketika futur, lesu, nggak semangat, tetap dia melakukan hal-hal yang Rasulullah ajarkan, maka dia akan selamat. Karena yang Rasulullah ajarkan itu kan sangat banyak. Contoh, teman-teman sedang down nih, sedang bosan, tiap hari menghafal Quran terus gitu, sampai-sampai nggak ada liburnya sama sekali. Ya, ini luar biasa ustadznya ya. Ya paling nggak kan sepekan libur atau dikurangi lah targetnya, diganti dengan sunnah Nabi yang lain. Apa sunnah Nabi selain hafalan Al-Quran? Banyak. Memanah, kalau berkaitan dengan olahraga kan, berkuda, ya, berenang. Nanti diajak berenang nih, para penghafal Quran, boleh berenang, asal jangan di pantai Bali misalkan ya. Di kolam renang yang aman dari fitnah tentunya. Apalagi futsal boleh ya, tetapi jangan berlebihan ya. Yang penting niatnya agar sehat, punya energi untuk digunakan nanti energinya menghafal Quran dan ibadah kepada Allah. Itu bagus, itu boleh. Nah, lakukan hal-hal yang tidak keluar dari ajaran Nabi. Bosen nih terus belajar menghafal Quran, sedang ada jenuhnya. Ayo lakukan program nanti sama abang-abangnya, sama ustadz-ustadznya, bansos misalkan. Tebar makanan ringan, makanan berat, bantu membagikan bantuan sosial ke korban bencana misalkan. Atau nanti ya diajak hal-hal yang sifatnya tetap itu tidak keluar dari koridor ajaran sunnah Nabi SAW. Paham ya? Karena banyak kan. Kita kalau sedang jenuh menghafal Quran terus, coba ganti dengan sholat sunat. Jadi sholat sunatnya lebih banyak daripada hafalan Qurannya. Nanti akan ada jenuhnya tuh, sholat sunatnya yang begitu banyak. Aduh, udah capek nih, jenuh. Ganti dengan apa? Sedekah. Kalau kita punya fulus lebih, sedekah. Tiap hari sedekah ya, sejuta, nggak usah banyak-banyak ya. Nanti kan ada jenuhnya tuh, Pak jenuh sedekah terus, ganti lagi, baca hadis, ya kan? Baca hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, Malik, Abu Daud, baca semua hadis-hadis ya. Bulughul Maram, baca hadis-hadis. Ada jenuhnya kan? Ganti ke yang lain, seperti itu. Paham ya? Jadi dicari hal positif lainnya yang tidak keluar dari koridor ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin ya, 3 hal yang perlu kita perhatikan agar kita bisa bangkit ketika jatuh. Dan semoga Allah melindungi kita dunia akhirat. Allahumma amin. Cukup sampai di sini ya persiapan untuk berbuka puasa. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila huna naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.